Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Menteri mengenai transformasi pengelolaan sampah. Kita ambil contoh di Provinsi Bali sedang berjalan dengan cukup baik. Nah, ini bagaimana status TPA open dumping di Bali dan sejauh ini apa yang telah diupayakan oleh KLH dan juga Pemda setempat? Ya, sebenarnya Bali ini menjadi salah satu lokus yang menjadi perhatian kita karena disitulah backbone dari pariwisata kita terbangun. Sehingga apa yang terjadi di Bali akan gampang tersiar ke seluruh dunia. Sehingga sejak kita menjabat sebagai menteri, maka sejak tahun 2024 kami telah melakukan berbagai macam pendekatan dan pembinaan ke Provinsi Bali. Kemudian melalui rangkaian pertimbangan, maka di akhir tahun 2024 kami mulai menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada Provinsi Bali untuk segera melakukan penanganan serius terkait dengan tata kelola sampahnya. Tata kelola sampah Bali yang masih menitik beratkan ke open dumping, ternyata pengaruh lingkungannya cukup sangat serius. Tidak membangun budaya masyarakat, karena begitu masyarakat hanya taruh, kemudian diangkut, dibuang di TPA. Sementara TPA Suwung, ini TPA yang memiliki umur hampir 32 tahun. 32 tahun sudah umurnya. Kemudian di sana sudah mungkin ada hampir 30-an juta ton sampah yang sudah berada di sana dan memang benar-benar sudah tidak memadai kaedah lingkungan untuk terus dilakukan praktiknya. Kami telah meminta kepada gubernur dan jajarannya karena itu merupakan TPST sebenarnya regional yang dikelola oleh Provinsi Bali. Kami memberikan sanksi administrasi dan kemudian meningkatkannya statusnya dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Penyidikan ini konsekuensi hukum yang cukup berat. Jadi pada akhirnya, pada titik kulminasinya kami telah menetapkan tersangka pada pengelola di TPA Suwung. Langkah inilah yang kemudian menjadikan titik dasar berubah total tata laksana sampah di Bali. Termasuk sampai hari ini kami masih menetapkan status penyidikan untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ini penting untuk memastikan bahwa Bupati Wali Kota ini dengan segera melakukan langkah-langkah transformasi. Dan kita telah memberikan garis bahwa pada 31 Maret itu harusnya TPA ditutup total sehingga hanya boleh anorganik yang masuk. Nah, ternyata langkah ini membawa perubahan dramatis yang oleh masyarakat Bali. Kami jujur sangat kaget dengan reaksi masyarakat Bali. Sampai hari ini terdata di kami, berdasarkan data real time kami, maka pilah sampah di Kota Denpasar mencapai sampai 62%. Ini tadi data baru saya baca. Kemudian untuk di Kabupaten Badung hampir mencapai 70 lebih persen. Jadi ini upaya yang serius ternyata bisa dilakukan. Jadi pada saat kemudian dilakukan pilah di hulu dengan menyiapkan segala peranatanya, mulai dari membangkitkan norma, kemudian melakukan door-to-door sosialisasi, penyiapan prasarana dasar pada saat pilah itu harus dilakukan, kemudian penguatan prasarana antara dalam bentuk TPS 3R maupun TPST, kemudian pengangkutan terpilah. Ternyata saat ini telah mampu menghadirkan budaya pilah sampah Bali ini diwujudkan dalam bentuk angka real time yang kami kawal. Jadi ada sebagian yang belum pilah, iya, tetapi hampir sebagian besar sudah pilah. Ini saya rasa merupakan angka pilah terbesar di tanah air untuk Bali hari ini dibandingkan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain masih pungut, angkut, dan buang. Bali sudah melakukan transformasi secara mendasar dan saya terus terang kagum dengan budaya kekompakan masyarakat Bali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami hitung hanya 3 bulan. Ternyata dengan dorongan semua pihak, Pak Gubernur turun langsung, Pak Bupati dengan seluruh perangkatnya turun langsung door to door. Setiap kepala dinas mendapat 1 jatah kecamatan yang harus diawasi. Pak Wali Kota demikian juga. Penyiapan sarana di hulu dilakukan terus. Nah, ini kemudian penyiapan fasilitas di tengah ini yang kemudian masih harus disesuaikan dengan tata waktu. Ternyata untuk meningkatkan optimalisasi peralatan di tengah masih harus order alat-alat yang memerlukan waktu. Tapi kami yakin di bulan Juli nanti Bali akan mengakhiri kegiatan pengangkutan sampah organik ke TPA Suwung. Kalau terkait dengan pengakhiran open dumping, Bali sudah melakukan. Jadi sebagian daerahnya sudah di-capping, ditutup, sehingga praktik open dumping telah berubah sebagian menjadi kontrol landfill. Ini yang kemudian
akan menjadi pembelajaran kita semua. Kalau masyarakat Bali bisa, insya Allah semuanya bisa. Semuanya akan bisa melakukan lebih baik lagi saya rasa. Ini yang kemudian merasa kami memiliki modal kuat untuk kemudian meyakinkan saya kembali, meyakinkan kami kembali bahwa ternyata praktik open dumping ini bisa kita akhirin. Ini contohnya dari Bali. Kalau Bali bisa yang sangat krusial, tentu yang lebih sederhana mestinya lebih ringan. Jadi banyak kabupaten yang timbulan sampahnya tidak sedramatis Bali, itu pasti bisa. Saya rasa mungkin itu yang kemudian menjadi pembelajaran kita. Mari kita kemudian menggunakan hal yang baik untuk kemudian kita tiru di tempat kita masing-masing. Nah itu juga Pak Menteri mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah kemudian transformasi pengelolaan sampah di Provinsi Bali ini dapat diterapkan juga di daerah lain, di provinsi lain di Indonesia, mengingatkan setiap daerah memiliki karakteristik ataupun permasalahan yang juga berbeda? Ya, tadi tentu kita sudah paham semua metodologi sudah tersedia, teknologi sudah tersedia, tapi yang membuat ini kemudian harus di-adjust oleh kondisi masing-masing karena demografi kita sangat berbeda satu dengan yang lain. Sehingga diperlukan kemampuan manajerial untuk berubah. Untuk berubah ini memang harus di-lead oleh para pimpinan daerah, termasuk Pak Bupati, Pak Gubernur, DPRD, dan semua unsur daerah untuk memimpin masyarakatnya berubah. Tanpa itu semua, kita akan memerlukan waktu puluhan tahun untuk merubah budaya ini. Namun bila mana kekompakan ini kita lakukan seperti tadi kendala-kendala ini kita bisa urai, maka insya Allah dalam waktu segera kita akan segera melakukan langkah-langkah norma yang baik dalam penanganan sampah. Minimal tahun ini kita bertekad bersama-sama mengakhiri praktik open dumping. Praktik open dumping diakhiri sangat sederhana. Dari open dumping kemudian kita tutup dengan tanah dalam dengan tinggi tertentu dalam waktu tertentu, ini sudah mengurangi kerusakan lingkungan cukup sangat besar. Jadi pada saat open dumping dilakukan, maka yang timbul air lindi, penyakit melalui vektor-vektor penyakit, kemudian juga mikroplastik. Yang terakhir, ini menjadi potensi kebakaran hutan yang cukup besar. Sehingga pada saat kemudian sampah tersebut open dumping ini kita tutup dengan tanah atau geotekstil, ini maka potensi kerusakannya jauh berkurang. Ini yang kemudian kita mintakan dan memang berdasarkan undang-undang memang harus berakhir sebenarnya sejak tahun 2013. Tidak ada kata lain. Jadi mari kita akhiri dengan mengunci TPA dengan norma yang ketat. Ini akan menggiring perilaku di hulunya mau nggak mau akan berubah. Jadi tahapan pertama kita akan minta diakhiri TPA. Mudah-mudahan paling lambat Agustus semuanya berkomitmen kemudian sudah melakukan gerakan penutupan, pengakhiran praktik open dumping. Kalaupun ada koreksi ya katakanlah telat-telatnya Desember sudah kita tutup semua praktik open dumping kita akhiri. Kemudian mengiringi itu mau nggak mau karena TPA kita tutup maka kegiatan pilah harus kita lakukan di hulu supaya mengurangi tekanan TPA. Ini contoh kasusnya udah terjadi di Bali gitu. Jadi kalau kemudian ya rasanya yang lain insya Allah bisa meskipun memiliki keunikan tertentu. Tetapi secara konseptual itu sama. Jadi seluruhnya di undang-undang juga bahwa pemilahan sampah itu menjadi kewajiban dasar yang tertuang dalam undang-undang. Jadi kepada setiap orang, artinya orang per orang maupun badan usaha. Nah, terkhusus untuk badan usaha, maka memang di undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan pembebanan sampah ke pemerintah daerah. Mereka harus melakukan pilah sampah sendiri dan menyelesaikan sampah sendiri. Untuk itu maka kepada seluruh pengelola kawasan, itu hotel, restoran, kafe, perkantoran, pasar, itu tidak boleh membebankan sampahnya ke Pak Bupati, harus selesai di tempat masing-masing. Dan nampaknya juga peran masyarakat juga sangat penting ya Pak dalam perubahan besar ini. Nah kita akan bahas mungkin himbauan dari Pak Menteri seperti apa kepada masyarakat, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.